Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang bangsa Kurdi. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Orang Kurdi atau suku Kurdi adalah kelompok suku yang bermukim dan hidup di Kurdistan, yaitu wilayah pegunungan di Asia Barat yang termasuk bagian dari Turki, Iran, Irak, Suriah, dan Armenia. Hal ini dihuni oleh sekitar 8 juta orang Kurdi. Sebelumnya mereka adalah penggembala nomaden, tapi sekarang sebagian besar mereka menetap sebagai petani. Mayoritas adalah Muslim Sunni. Untuk generasi Kurdi telah berusaha otonomi dari negara-negara di mana mereka tinggal. Pemberontakan dari Turki Kurdi setelah Perang Dunia Pertama yang sangat ditindas. Turki saat ini menekan setiap manifestasi nasionalisme Kurdi. Irak telah lama menolak tuntutan Kurdi untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Tahun 1960-an dan 1970-an terjadi pertempuran sengit antara pasukan Irak dan Kurdi. Selama Perang Iran-Irak, Kurdi Irak malah memihak kepada Iran. Ketika perang berakhir, Irak melepaskan serangan dengan menghancurkan wilayah Kurdi menggunakan gas beracun. Ribuan orang Kurdi terbunuh, banyak orang yang selamat mengungsi di Turki. Di Irak, tahun 1980-an dan 1990-an melihat banyak perang antara Kurdi dan Irak atas isu Kurdi yang ingin mendirikan pemerintahan sendiri. Bangsa Kurdi telah hidup di pegunungan, kira-kira dalam regional seluas 74.000 mil persegi, yang dikenal sebagai kawasan Kurdistan selama lebih dari 2 abad. Sepanjang sejarah, mereka selalu hidup di bawah kuasa berbagai penakluk ataupun bangsa lain. Semenjak awal abad 20, regional tersebut terbagi ke dalam 4 negara: Turki, Suriah, Iran, dan Irak, di mana seluruh negara tersebut memperlakukan bangsa Kurdi sebagai warga kelas bawah, atau bahkan sering juga bukan sebagai warga negara mereka sendiri. Dengan demikian, bangsa Kurdi yang berjumlah sekitar 20-25 jiwa adalah kelompok etnis terbesar di atas muka bumi yang tak memiliki tempatnya sendiri. Catatan paling awal mengenai istilah Kurdi ditemukan dalam dokumen Raja Tiglat-Pileser pertama yang memerintah Assyria dari 1114 hingga 1076 sebelum Masehi. Disebutkan bahwa daerah Kurti di Gunung Azu termasuk salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh sang raja. Bagi orang Akkadian, sebutan Kurti digunakan untuk menunjuk mereka yang tinggal di kawasan pegunungan Zagros dan Taurus Timur, sedangkan orang Babilonia menyebut mereka Guti dan Kardu. Sumber Yahudi, Talmud, beberapa kali menyebut tentang bangsa Karduim. Sementara itu, dalam catatan ekspedisinya pada tahun 401 sebelum Masehi, Xenophon menceritakan pertemuannya dengan orang-orang Kardikoi. Ini diikuti oleh Polybius yang menyebut mereka Kirtioi, dan Strabo yang melatinkannya menjadi Cirtii. Menurut Profesor Izadi, setidaknya sejak kurun pertama Masehi, istilah Kurd mulai umum dipakai untuk menyebut siapa saja yang mendiami wilayah pegunungan dari Hormuz hingga ke Anatolia. Adapun sejarawan Islam seperti At-Tabari, Al-Yaqubi, Al-Mas'udi, dan Yaqut mengakui keberadaan etnis Kurdi sama seperti etnis lainnya, Arab, Persia, Turki, dan sebagainya. Karakter geografis Kurdistan yang terdiri dari gugusan perbukitan, struktur sosial yang sangat syarat sentimen tribalisme, serta sistem mata pencarian yang mengandalkan pertanian dan menggembala memang membuat bangsa dan wilayah Kurdistan menjadi semi-eksklusif sepanjang sejarahnya selama sekitar 3.000 tahun. Sepanjang sejarahnya, tidak ada satu bangsa atau kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi, juga sering disebut sebagai Kurdistan. Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran,
Irak, dan Suriah gagal pula menguasai secara penuh wilayah Kurdi. Namun, secara geopolitik, karakter geografis Kurdi justru membawa petaka karena harus menerima wilayah itu terbagi di antara 5 negara pasca Perang Dunia Pertama. Terpecahnya geografis, sejarah, dan politik bangsa Kurdistan terjadi pertama kali pada tahun 1514 menyusul pertempuran Chaldiran antara dinasti Safawiyah dan Ottoman yang membawa mereka menandatangani sebuah perjanjian pembagian pengaruh di wilayah Kurdi. Pemecahan wilayah Kurdi tahap kedua dilakukan dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis dengan dihadiri wakil dari Kaisar Rusia pada tahun 1916. Kemudian, proses pemecahan Kurdi berlanjut berdasarkan perjanjian Sèvres tahun 1919 dan perjanjian Lausanne tahun 1923. Dalam berbagai perjanjian tersebut dicapai pembagian final wilayah dan bangsa Kurdi, yaitu Kurdi Utara, Turki, yang memiliki wilayah terluas, yakni 194.000 km persegi dengan penduduk sekitar 13 juta jiwa. Kurdi Timur, Iran, yang memiliki wilayah terluas kedua, yakni 125.000 km persegi dengan penduduk sekitar 8 juta jiwa. Kurdi Selatan Irak, yang memiliki wilayah terluas ketiga, yakni 72.000 km persegi dengan penduduk 6 juta jiwa. Kurdi Barat, Suriah, yang memiliki wilayah terluas keempat, yakni 18.000 km persegi dengan penduduk 680.000 jiwa, 1 juta jiwa, dan Kurdi Armenia, bekas Uni Soviet, yang memiliki luas 18.000 km persegi dengan penduduk 1 juta jiwa. Tercabik-cabiknya wilayah Kurdi itu membuat pupusnya impian bangsa Kurdi memiliki negara sendiri. Pemimpin Kurdi Mustafa Barzani 1900-7099 sepanjang hidupnya dikenal berjuang bagi berdirinya negara Kurdi. Memang di bawah pimpinan Mustafa Barzani sempat berdiri negara Kurdi dengan nama Republik Mahabad tahun 1946 di wilayah Kurdistan Iran. Namun, eksistensi negara ini buyar. Pembagian wilayah menjadi faktor penyebab terjadinya keretakan dalam struktur budaya dan politik bangsa Kurdi. Mereka berada di bawah sistem politik pemerintahan pusat yang memang beragama di negara-negara yang menjadi tempat keberadaan bangsa Kurdi itu. Jauh sebelum masuknya Islam, suku Kurdi menganut agama-agama Persia kuno seperti Zoroaster, Mitraisme, Manikaisme, dan Mazdak. Beberapa kuil penyembahan api peninggalan zaman itu masih terdapat sampai sekarang, antara lain di Ganzak, Takab, Bijar. Mereka juga sempat dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani. Namun demikian, pengaruh agama-agama tersebut hampir semuanya terkikis habis dengan datangnya Islam di abad ke-7 Masehi. Patut dicatat, Kurdistan terletak tidak jauh, hanya 50 mil dari Baghdad dan 200 mil saja dari Damaskus. Keduanya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan di kurun-kurun pertama Hijriah. Karena itu tidak mengherankan jika saat ini mayoritas orang Kurdi, 60%, terutama yang berbahasa Kurmanji, adalah pemeluk Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Sebagian kecil, sekitar 1 juta orang, menganut Islam Syiah, khususnya yang tinggal di Kirmansyah, Kangawar, Hamadan, Kurva, dan Bijar di selatan dan timur Kurdistan, bagian Iran, serta mereka yang tinggal di Malatya, Adiyaman, dan Maras di barat Kurdistan, bagian Turki. Sebagaimana minoritas Arab Suriah, golongan Syiah Kurdi umumnya adalah pengikut aliran Alevi atau Alawi. Istilah Alevi bagi mereka punya konotasi ganda. Pertama, sebagai pengikut Sayyidina Ali Radan. Kedua, sebagai penyembah api atau penganut Zoroaster, dari kata Alef yang berarti api. Kaum Alevi percaya bahwa Ali adalah manifestasi atau perwujudan, avatar, roh jagat raya pada babak kedua dari kehidupan semesta, seperti dalam ajaran Yarshan. Di samping mengagungkan api dan cahaya, penganut Alevi biasanya bersujud menyembah matahari terbit dan bulan,
sambil melantunkan tembang-tembang tertentu. Mereka juga mengadakan pertemuan rutin yang disebut Aini Jam. Aliran ini sempat dilarang keras dan diberantas di zaman Daulat Utsmaniyah, terutama di masa pemerintahan Sultan Salim sekitar tahun 1514. Sempalan lainnya adalah Nusyairiyah yang mengagung-agungkan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, dan menobatkannya sebagai avatar nomor 1. Di zaman pra-Islam, orang Kurdi menggunakan bahasa Pahlavi, bahasa Parsi kuno yang masih serumpun dengan Sangsekerta dan bahasa-bahasa Eropa. Setelah kedatangan Islam dan invasi nomad Turki, orang-orang Kurdi mulai menggunakan dialek suku Kurmanj, sebuah kabilah energetik dari dataran tinggi Hakkari yang berhasil membendung pengaruh Turki di Kurdistan. Begitu kuatnya pengaruh suku Kurmanj hingga mayoritas orang Kurdi masih banyak yang menyebut diri mereka Kurmanj dan bahasa mereka Kurmanji. Adapun sekarang ini terdapat 2 dialek utama dalam bahasa Kurdi. Pertama Kurmanji dan kedua Sorani atau sering juga disebut Kurdi. Subdialeknya antara lain Kirmansyah, Leki, Gurani, dan Dimili, Zaza. Mengenai subsuku, sejarawan Kurdi Syarafuddin Bitlisi menyatakan dalam kitabnya Syarafnamah bahwa bangsa Kurdi terbagi 4, masing-masing mempunyai dialek dan adat istiadat. Seperti layaknya penduduk pegunungan, suku Kurdi hidup menetap dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan. Namun setelah invasi bangsa Arya dan Turki ke wilayah mereka, sebagian mereka memilih cara hidup nomad, berpindah-pindah. Bangsa Kurdi terkenal berani, kuat, dan gigih. Mereka banyak berperan dalam menyebarkan dan membela Islam. Tidak sedikit tokoh-tokoh agama, ulama, pemimpin dan pejuang Islam yang notabene adalah suku Kurdi. Sebut saja, misalnya Ibn Khallikan, sejarawan, pengarang kitab Wafayat Al-A'yan, Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Atsir, pengarang Usud Al-Ghabah, Ibnu Qutaibah Al-Dinawari, pengarang kitab Ta'wil Mushkil Al-Quran, Ibn Asyalah Asy-Syahrazuri, pakar ilmu hadis yang terkenal dengan muqaddimahnya, Syekh Ibrahim Al-Ghurani, pengarang kitab Ithaf Ad-Zaki, Badi'uz Zaman Al-Hamadani, pengarang kitab Al-Maqamat, dan Syalahuddin Al-Ayyubi, panglima perang dan pahlawan Islam dalam perang salib yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Kristen. Salah satu budaya Kurdi adalah tarian Kurdi tradisional dari Balkan, Libanon, dan Irak. Menurut ensiklopedia Islam, Kurdi bernyanyi dan menari di semua festival ulang tahun mereka dan upacara pernikahan. Folklorik tarian ini adalah salah satu faktor utama dalam membedakan Kurdi dari tetangga populasi Muslim. Tari Kurdi memiliki berbagai versi dan banyak seperti berikut: Dilan, Sepe, Grian, Capi. Pada abad ke-7, orang-orang Arab menaklukkan wilayah Kurdi dan dikonversi mayoritas Kurdi Islam. Mayoritas hari ini orang-orang Kurdi adalah Muslim yang berhaluan mazhab Syafi'i dengan membuat sekolah Sunni Islam, membedakan mereka di wilayah tersebut, dan ke tingkat yang lebih rendah banyak, Hanafi, sekolah Sunni Islam. Ada juga minoritas suku Kurdi yang Syiah Muslim, terutama yang tinggal di Ilam dan Kermansyah, Provinsi Iran dan Irak Tengah, Al-Failiyah Kurdi. Para Alevis lain adalah agama minoritas di antara Kurdi, terutama ditemukan di Turki. Ada juga Kurdi agnostiks. Beberapa upacara tradisional lebih dikenal Kurdi atau festival meliputi Pir Shalyar, Buka Barana, Newroz. Warisan budaya Kurdi berakar di salah satu kebudayaan tertua di dunia. Sehubungan dengan asal Kurdi, itu sebelumnya dianggap cukup untuk menggambarkan mereka sebagai keturunan Karduci yang menentang mundur dari 10.000 melalui gunung-gunung di abad ke-4 sebelum Masehi. Namun, ada bukti permukiman kuno lebih di wilayah Kurdistan. Bukti awal dikenal dan budaya yang berbeda terpadu dan mungkin etnis oleh orang-orang Kurdi mendiami pegunungan Tanggal kembali ke Halaf budaya 6.000 sebelum Masehi hingga 5.400 sebelum Masehi. Hal ini diikuti oleh penyebaran Ubaidian budaya yang merupakan pengantar asing dari Mesopotamia.
Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami